Di peta Afrika bagian barat, ada satu titik kecil yang nyaris tak terlihat. Namanya Timbuktu. Sebuah kota yang seolah terkubur di tengah pasir Sahara, jauh dari pusat-pusat kekuasaan modern dan terasing oleh jarak, waktu, dan perubahan zaman. Namun, di balik sunyinya nama itu, tersimpan sejarah panjang yang pernah menggetarkan dunia Islam, membuat penasaran bangsa Eropa, dan memikat para pencari pengetahuan dari penjuru dunia. Timbuktu bukan kota biasa. Ia bukan hanya gurun dan debu. Ia adalah simbol kejayaan Afrika sebelum dunia mengakui bahwa Afrika pernah berjaya. Asal-usul kota ini masih diperdebatkan. Beberapa menyebutkan bahwa pendirinya adalah suku Tuareg, kaum pengembara gurun yang tinggal di wilayah utara Mali modern. Mereka menjadikan daerah ini sebagai tempat singgah karena letaknya yang dekat dengan sungai Niger dan jalur-jalur dagang yang membentang ke utara dan selatan. Dalam bahasa Tuareg, kata Timbuktu diduga berasal dari nama seorang wanita tua, Buktu, yang dipercaya menjaga sumur air untuk para pengelana. Tempat itu menjadi Timbuktu, tempatnya Buktu. Lambat laun nama itu melekat dan meluas. Pada awalnya, Timbuktu hanyalah tempat singgah, tempat istirahat di antara perjalanan panjang dari utara ke selatan Afrika. Namun karena lokasinya yang strategis, perlahan-lahan ia menjadi titik perdagangan. Orang-orang mulai menetap, membangun tempat tinggal, pasar, dan masjid. Dan dari situ, kota mulai tumbuh. Pada abad ke-12, ketika Kekaisaran Mali sedang naik daun, Timbuktu menjadi kota penting dalam jaringan kekuasaan dan perdagangan. Ia bukan hanya jalur dagang, tapi juga pusat penyebaran agama Islam yang baru masuk ke Afrika Barat. Masjid-masjid mulai berdiri, ulama-ulama mulai berdatangan, dan manuskrip-manuskrip mulai disalin dan disimpan. Kehidupan kota ini berdenyut bukan karena kelimpahan alamnya, tapi karena aliran manusia dan gagasan. Timbuktu berkembang menjadi kota pelajar, kota kitab, dan kota pengetahuan. Di masa itu, berada di Timbuktu sama artinya dengan berada di jantung dunia Islam Afrika. Namun, kisah Timbuktu tak berhenti pada kebesaran, karena ketika dunia luar mulai mendengar nama kota ini, bayangan akan kekayaan dan keajaiban mulai tumbuh, dan obsesi itu akan mengubah masa depan kota ini selamanya. Debu Sahara tidak pernah diam. Ia berhembus tanpa henti, menutupi jejak-jejak unta, menyelimuti pasir, menghapus batas antara satu titik dan titik lain. Tapi di tengah kekosongan itu, sejarah pernah mengalir, bukan dengan air, tapi dengan emas dan garam. Sebelum peta dunia mengenal Afrika seperti hari ini, bagian utara benua ini sudah menjadi jalur vital perdagangan. Timbuktu, sebuah kota kecil di pinggir gurun, tumbuh bukan karena kesuburan tanahnya, melainkan karena posisinya. Ia berada di tengah jalur karavan yang menghubungkan Afrika Utara dan Sub-Sahara. Di utara, wilayah seperti Aljazair dan Libya kaya akan garam. Dan di masa lalu, garam bukan sekedar bumbu dapur. Garam adalah kekayaan. Garam adalah alat tukar. Garam adalah nyawa makanan. Dan nilainya hampir setara dengan emas. Karavan besar berangkat dari Taudeni, lebih dari 600 km jauhnya. Mereka membawa batu-batu garam raksasa di punggung unta, melintasi gurun, berbulan-bulan tanpa jaminan pulang. Di ujung selatan jalur itu, emas mengalir
dari wilayah Wanggara. Tanah-tanah itu kaya dan emas menjadi komoditas utama. Timbuktu berdiri tepat di tengah-tengah antara garam dari utara dan emas dari selatan. Ia menjadi simpul, tempat pertemuan, tempat tukar, tempat hidup. Unta-unta berjejer di luar tembok kota. Di dalam, pasar ramai. Batu garam ditukar dengan serbuk emas. Tekstil dari Maroko beradu dengan kulit dari Sudan. Gandum dari utara bertemu dengan kacang dari selatan. Ada sistem perdagangan unik, silent trade, perdagangan diam. Dua kelompok tidak saling bertatap muka. Satu kelompok menaruh barang, lalu pergi. Kelompok lain datang, menaruh barang tukar. Jika disetujui, barang diambil. Jika tidak, mereka menunggu tanpa suara, tanpa kata, hanya kepercayaan. Timbuktu menjadi tempat bertemunya bangsa, suku Tuareg dari gurun, suku Mande dari selatan, bangsa Arab dari utara, bahkan pedagang dari Eropa. Ini bukan cuma kota dagang, ini kota silang budaya, simpul peradaban, dan pada akhirnya kekayaan yang mengalir di kota ini menarik perhatian kekuatan yang lebih besar. Kekaisaran Ghana mulai melemah. Peran itu diambil oleh penguasa baru, Kekaisaran Mali. Pada abad ke-13, benua Afrika menyaksikan bangkitnya salah satu kekuatan besar dalam sejarahnya, Kekaisaran Mali. Dipimpin oleh raja-raja kuat, Mali berkembang menjadi kekaisaran yang luas, menguasai wilayah yang kini meliputi bagian dari Mauritania, Mali, Senegal, Guinea, dan Niger. Kekaisaran ini bukan hanya besar secara militer, tapi juga dalam kekayaan dan kebudayaan. Dan di tengah ekspansi itu, Timbuktu menjadi salah satu kota yang paling penting. Ketika Raja Mali, Sundiata Keita, meletakkan dasar kekaisaran, Timbuktu masih dalam tahap awal perkembangan. Namun penerusnya, terutama Mansa Musa, menjadikan kota ini pusat keilmuan dan perdagangan. Mansa Musa dikenal luas sebagai salah satu manusia terkaya yang pernah hidup. Perjalanannya ke Mekah pada tahun 1324 menjadi legenda. Ia membawa ribuan pengikut, unta yang membawa emas, dan menyumbangkan kekayaan besar di setiap kota yang ia lewati. Namun yang lebih penting dari kekayaannya adalah visinya. Setelah kembali dari Mekah, Mansa Musa membawa lebih dari sekadar oleh-oleh. Ia membawa ulama, arsitek, dan ilmuwan. Dan kepada mereka, ia mempercayakan pembangunan Timbuktu sebagai pusat peradaban Islam Afrika Barat. Di masa inilah masjid-masjid besar mulai dibangun. Yang paling terkenal, Masjid Jinggu Reber, dibangun pada tahun 1327 oleh arsitek dari Andalusia bernama Abu Ishaq Es-Saheli. Masjid ini menjadi ikon arsitektur lumpur Afrika Barat. Dengan menara dari tanah liat, balok kayu, dan bentuk yang unik, masjid ini menjadi simbol kekuatan budaya lokal yang berpadu dengan Islam. Tapi Mansa Musa tidak berhenti di situ. Ia juga mendukung pembangunan madrasah dan pusat pembelajaran. Dari sinilah lahir sistem pendidikan yang akan menjadikan Timbuktu sebagai salah satu kota paling berilmu di dunia Islam. Manuskrip mulai berdatangan, ilmuwan mulai bermukim, dan pelajar dari seluruh penjuru Afrika Barat datang untuk belajar. Perdagangan tetap berjalan. Emas, garam, dan barang-barang lainnya terus mengalir.
Namun kini, Timbuktu tidak hanya dikenal sebagai kota dagang, tetapi juga sebagai kota ilmu. Bahkan pada abad ke-14, para sejarawan Arab mulai mencatat kehebatan kota ini. Mereka menyebut Timbuktu sebagai tempat di mana ilmu lebih dihargai daripada emas. Sebuah ungkapan yang menegaskan betapa tinggi posisi ilmu pengetahuan dalam masyarakatnya. Puncak kejayaan Timbuktu tidak lepas dari stabilitas dan kekayaan Mali. Selama lebih dari 1 abad, kota ini menjadi pusat bagi perdagangan, agama, dan pendidikan. Namun, seperti semua kejayaan dalam sejarah, masa keemasan itu tidak berlangsung selamanya. Kekaisaran Mali mulai melemah, dan di ufuk barat, kekuatan baru mulai muncul, Kekaisaran Songhai. Kisah Timbuktu pun akan masuk ke babak berikutnya. Di penghujung abad ke-15, Kekaisaran Mali melemah. Kerajaan-kerajaan vasal mulai melepaskan diri. Stabilitas yang dulu menopang kemajuan mulai goyah. Di saat kekuasaan lama surut, kekuatan baru mulai naik, Kekaisaran Songhai. Berpusat di kota Gao, Songhai berkembang pesat di sepanjang sungai Niger. Dan ketika mereka melihat Timbuktu, mereka tahu itu bukan sekedar kota biasa. Pada tahun 1468, Songhai menyerbu dan mengambil alih kota, namun tidak menghancurkannya. Sebaliknya, mereka menjadikannya pusat kebudayaan dan agama Islam di Kekaisaran baru. Di bawah pemerintahan Askia Muhammad, Timbuktu kembali hidup. Askia Muhammad bukan hanya seorang raja. Ia adalah pemimpin yang mendukung ilmu dan agama. Ia memperluas jaringan madrasah. Ia mengundang ulama dan memperkuat posisi hukum Islam. Kota ini terus menjadi tujuan belajar. Para pelajar datang dari wilayah Hausa, dari selatan Niger, dan jauh dari Mauritania. Perdagangan tetap berlangsung, meskipun kondisi politik lebih dinamis. Namun, perubahan global mulai terasa. Pada akhir abad ke-15 dan awal abad ke-16, jalur perdagangan dunia perlahan beralih ke laut. Pantai Afrika Barat mulai ramai. Portugis datang. Perdagangan rempah, budak, dan emas mulai bergeser ke tangan bangsa-bangsa asing. Timbuktu yang dulu berada di jantung jalur perdagangan darat mulai kehilangan posisinya. Meskipun demikian, Kekaisaran Songhai menjaga peran penting kota ini. Ilmu masih dihargai, manuskrip masih ditulis dan disalin, ulama masih berdiskusi dan mengajar. Namun ancaman dari luar mulai mendekat. Pada tahun 1591, pasukan dari Maroko menyerbu wilayah Songhai, dipimpin oleh Judar Pasha, seorang jenderal keturunan Spanyol yang memimpin pasukan Maroko bersenjata api. Mereka menyerang Timbuktu. Pasukan Songhai yang masih mengandalkan senjata tradisional tidak mampu bertahan. Penaklukan ini menandai akhir kejayaan Kekaisaran Songhai dan membawa Timbuktu ke dalam babak penjajahan asing. Namun sebelum itu, di bawah kekuasaan Songhai, Timbuktu sempat menikmati masa stabilitas dan kejayaan terakhirnya. Ilmu pengetahuan masih tumbuh, manuskrip masih bertambah, dan nama Timbuktu tetap dikenal di dunia Islam sebagai kota ilmu di tengah gurun pasir Afrika Barat. Di tepi sungai Niger, dekat kota Tondibi, dua kekuatan itu bertemu. Pertempuran berlangsung singkat. Songhai tidak mampu menghadapi keunggulan senjata Maroko. Mereka kalah. Setelah mengalahkan Songhai, Maroko mengarahkan langkah ke jantung budaya dan agama Islam di Afrika Barat, Timbuktu. Kota itu ditaklukkan, dan untuk pertama kalinya dalam sejarah,
ia dikuasai oleh kekuatan asing dari luar Afrika Barat. Namun, penaklukan itu membawa lebih banyak kerusakan daripada kemajuan. Maroko tidak mampu secara efektif mengendalikan wilayah luas itu. Pasokan logistik terganggu. Jalur komunikasi melalui gurun terlalu berat, administrasi mereka lemah. Lebih dari itu, pengetahuan dan manuskrip yang selama ini dijaga dengan telaten mulai tersebar, dijarah, atau ditinggalkan. Para ulama banyak yang melarikan diri. Beberapa dibawa ke Fez dan kota-kota Maroko. Salah satunya adalah Ahmad Baba, cendekiawan besar Timbuktu yang ditangkap dan dipenjara di Maroko karena dianggap melawan otoritas. Ahmad Baba menulis dalam pengasingan. Ia memprotes perlakuan terhadap ulama dan rakyat Timbuktu. Namun, ia juga menulis lebih banyak karya, dan sebagian karyanya sampai ke luar Afrika Barat. Timbuktu kini di bawah bayang-bayang ketidakpastian, bukan lagi pusat kekaisaran, melainkan kota jajahan kecil yang berada di pinggir kekuasaan asing. Perdagangan menurun, stabilitas hilang. Para pelajar mulai meninggalkan kota. Meskipun begitu, warisan ilmu pengetahuan tidak hilang seketika. Keluarga-keluarga tetap menyimpan manuskrip. Beberapa ulama tetap mengajar secara diam-diam. Tapi semangat zaman telah berganti. Setelah Maroko, kekuasaan atas Timbuktu berganti tangan berkali-kali. Terkadang dipegang oleh penguasa lokal, kadang dikuasai suku-suku nomaden, namun tidak pernah lagi sebesar masa lalu. Memasuki abad ke-19, kekuatan baru datang dari arah berbeda. Kali ini bukan dari gurun atau kekaisaran seberang sungai, tapi dari lautan, dari Eropa. Negara-negara Eropa mulai memperluas pengaruhnya di benua Afrika. Inggris, Prancis, Jerman, dan Belgia bersaing memperebutkan wilayah. Inilah era yang kemudian dikenal sebagai Scramble for Africa. Timbuktu yang selama berabad-abad hampir terlupakan dunia luar, tiba-tiba kembali menarik perhatian. Bukan karena perdagangan atau manuskripnya, tapi karena mitos dan legenda yang terbentuk di barat tentang kekayaan dan keajaibannya. Di Eropa, Timbuktu digambarkan sebagai kota emas yang hilang, sebagai peradaban misterius di tengah Sahara, sebagai Eldorado Afrika. Pada awal abad ke-19, para penjelajah Eropa mulai dikirim untuk menemukannya. Sebagian besar gagal. Banyak yang mati di tengah jalan karena panas, penyakit, atau konflik. Salah satu yang berhasil adalah René Caillie, penjelajah Prancis. Pada tahun 1828, ia menyamar sebagai Muslim dan bergabung dengan karavan menuju Timbuktu. Ia menjadi orang Eropa pertama yang kembali dengan selamat setelah mengunjungi kota itu. Namun kenyataannya berbeda dari legenda. Yang ia temukan adalah kota kecil dengan bangunan lumpur dan masyarakat yang hidup dalam kesederhanaan. Bukan kota emas, bukan kota kemegahan. Laporan Caillie mengejutkan Eropa. Legenda itu pecah. Namun ketertarikan terhadap wilayah ini tidak berhenti. Beberapa dekade kemudian, Prancis mulai menguasai Afrika Barat. Satu persatu wilayah direbut. Pada tahun 1893, pasukan Prancis mengambil alih Timbuktu. Kota ini resmi menjadi bagian dari koloni Prancis. Afrika Barat Prancis, Afrique Occidentale Française. Prancis membangun garnison. Mereka membentuk sistem administrasi kolonial.
Namun mereka tidak memajukan pendidikan Islam. Mereka tidak menghargai sepenuhnya koleksi manuskrip atau warisan ilmu kota ini. Sebagian manuskrip dijarah, sebagian terbengkalai, sebagian besar tetap disembunyikan oleh keluarga-keluarga ulama agar tetap selamat. Timbuktu di bawah Prancis hanyalah kota pinggiran, bukan pusat perdagangan, bukan pusat kekuasaan, bukan lagi pusat ilmu. Dalam waktu kurang dari 1 abad, kota ini menjadi bayangan dirinya sendiri. Namun meski diabaikan, Timbuktu bertahan. Penduduknya tetap hidup dari pertanian, berdagang kecil, dan menjaga manuskrip leluhur. Secara diam-diam, identitasnya dijaga. Dan meski dunia luar tak lagi melihatnya sebagai pusat peradaban, Timbuktu masih menyimpan sesuatu yang tidak bisa direbut oleh siapapun. Warisan pengetahuan dan semangat menjaga ilmu. Tahun 1960, benua Afrika mulai berubah. Satu persatu negara jajahan menyatakan kemerdekaan, termasuk Mali. Setelah hampir 70 tahun berada di bawah kekuasaan Prancis, Mali berdiri sebagai negara merdeka dan Timbuktu kembali menjadi bagian dari tanah airnya sendiri. Bagi sebagian orang, kemerdekaan membawa harapan bahwa kota ini bisa bangkit kembali, menjadi pusat budaya, pendidikan, dan spiritual seperti masa lampau. Namun, kenyataan lebih rumit. Mali adalah negara yang baru lahir, dengan infrastruktur minim, ekonomi yang rapuh, dan warisan penjajahan yang berat. Timbuktu, yang berada jauh dari ibu kota Bamako, kurang mendapat perhatian pembangunan, transportasi terbatas, sumber daya tidak merata, dan kota ini tetap terisolasi oleh gurun. Meski begitu, masyarakat Timbuktu tidak menyerah. Mereka membangun sekolah-sekolah lokal. Mereka mendirikan pusat keagamaan dan komunitas belajar. Dan yang paling penting, mereka menjaga manuskrip-manuskrip tua yang diwariskan turun-temurun. Di masa setelah kemerdekaan, sejumlah keluarga ulama mulai berani membuka kembali koleksi mereka. Namun sebagian besar masih disimpan secara pribadi, tanpa listrik, tanpa alat konservasi, dan tanpa dukungan negara. Sejumlah upaya dari akademisi luar negeri mulai masuk. Peneliti dari Afrika, Eropa, dan Timur Tengah tertarik pada warisan intelektual kota ini. Namun, jalur akses yang sulit dan keterbatasan dana membuat pekerjaan mereka terbatas. Pada dekade 1970-an hingga 1990-an, Timbuktu tetap dalam bayang-bayang keterlambatan pembangunan. Gurun semakin meluas karena penggundulan dan perubahan iklim. Kemiskinan masih menjadi masalah besar, tapi satu hal tetap hidup, identitasnya. Warga Timbuktu masih memegang warisan leluhur. Mereka tahu kota mereka bukan sembarang kota. Mereka sadar bahwa apa yang mereka miliki, manuskrip, masjid tua, dan tradisi ilmu adalah bagian dari sejarah dunia. Sementara dunia perlahan mulai melirik kembali kota ini, Timbuktu menanti di antara pasir dan angin gurun untuk kembali dikenali, bukan karena legenda kota emas, tapi karena kenyataan sejarahnya yang kaya, karena perannya sebagai jantung ilmu Islam di benua Afrika, dan karena jejak pengetahuan tidak pernah benar-benar hilang. Memasuki abad ke-21, Timbuktu mulai terdengar kembali. Namun bukan karena konflik, bukan karena kekuasaan, melainkan karena manuskrip-manuskrip tuanya. Kabar mulai menyebar keluar Mali, bahwa di kota kecil yang tampak terisolasi ini, terdapat lebih dari ratusan ribu naskah kuno. Berbahasa Arab, Songhai, dan Ajami, menyimpan ilmu dari abad ke-12 hingga ke-19, ilmu astronomi, ilmu kedokteran, filsafat, hukum Islam, sejarah lokal dan global. Tertulis rapi di lembaran kulit dan kertas, disimpan dalam kotak kayu, di rak-rak keluarga ulama yang selama ini tak pernah pergi dari Timbuktu. Dunia akademik internasional mulai tertarik. Peneliti datang dari Afrika Selatan, Inggris, hingga Amerika. Organisasi-organisasi internasional seperti UNESCO pun ikut turun tangan. Mereka menyadari satu hal penting, warisan intelektual Afrika tidak hanya lisan. And I've long known that Timbuktu was in Mali, in the Sahara Desert. But it was only passing through here a few years ago I realized there was much more to Timbuktu than meets the eye. Ia tertulis, dan Timbuktu adalah buktinya. Lalu muncullah proyek-proyek konservasi. Beberapa lembaga lokal seperti Ahmed Baba Institute diberi dukungan.
Tujuannya sederhana tapi mendesak, menyelamatkan manuskrip dari kerusakan. Karena ancamannya bukan hanya usia, tapi juga suhu tinggi, kelembapan, serangga, dan debu gurun. Para petugas konservasi mulai mengkatalogkan naskah, beberapa didigitalisasi, beberapa dipindahkan ke ruang penyimpanan yang lebih layak. Namun proyek ini bukan tanpa tantangan, biaya terbatas, infrastruktur minim, dan ketegangan antara pelestarian modern dan pemilik naskah tradisional. Beberapa keluarga enggan menyerahkan manuskrip ke lembaga, mereka khawatir akan kehilangan hak milik. Mereka percaya bahwa menjaga naskah adalah tanggung jawab spiritual, bukan administratif. Tetapi pelan-pelan, jembatan kepercayaan dibangun, dan dunia mulai melihat Timbuktu dengan kacamata berbeda. Kini, ia bukan hanya legenda, tapi sumber pengetahuan otentik dari Afrika Barat. Media-media internasional mulai menyorotnya. National Geographic, BBC, dan Al Jazeera menampilkan kisahnya. Bahkan Presiden Amerika Barack Obama pernah menyebut Timbuktu sebagai simbol betapa Afrika memiliki peradaban intelektual yang tinggi. Timbuktu bangkit, bukan dengan gedung pencakar langit, bukan dengan kekuatan militer, tapi dengan lembaran-lembaran tua yang tak pernah disangka dunia masih tersimpan begitu rapi di tengah gurun. Tahun 2012, kekacauan politik melanda Mali. Pemerintahan pusat di Bamako goyah setelah kudeta militer. Di utara, kelompok separatis dan militan bersenjata memanfaatkan kekosongan kekuasaan. Timbuktu kembali menjadi medan perebutan. Kelompok pemberontak Tuareg yang menginginkan negara merdeka di wilayah utara merebut kota. Tak lama setelah itu, kelompok ekstremis Islamis yang memiliki hubungan dengan Al-Qaeda mengambil alih. Nama mereka Ansar Dine. Bagi mereka, Timbuktu bukan kota ilmu, bukan kota sejarah, tapi kota yang harus disucikan dengan tafsir sempit dan kekerasan. Mereka mulai merusak bangunan-bangunan kuno yang dianggap bid'ah. Makam para wali dihancurkan, monumen dan situs sejarah dibuldoser. Dan ancaman berikutnya segera terasa, manuskrip kuno. Para penjaga manuskrip sadar, apa yang mereka simpan selama ratusan tahun bisa lenyap dalam hitungan hari. Maka dimulailah sebuah operasi diam-diam, operasi penyelamatan manuskrip. Ribuan manuskrip dipindahkan secara sembunyi-sembunyi, malam demi malam, melalui gang sempit dan lorong rumah-rumah lumpur. Dibungkus dalam kain dan peti kayu, dimasukkan ke dalam karung beras, diselundupkan keluar dari kota dengan sepeda motor, keledai, dan mobil sewaan. Tujuannya membawa manuskrip ke tempat yang lebih aman, biasanya ke kota Bamako, ibu kota Mali. Salah satu tokoh penting dalam penyelamatan ini adalah Dr. Abdel Kader Haidara, seorang pustakawan dan kolektor naskah yang tahu betul bahwa jika mereka tidak bertindak, semua peninggalan sejarah bisa musnah. Dengan bantuan organisasi luar negeri dan relawan lokal, sekitar 350.000 manuskrip berhasil diselamatkan. Sebuah aksi heroik tanpa senjata, hanya keyakinan bahwa ilmu harus tetap hidup. Pada tahun 2013, pasukan dari Prancis datang membantu merebut kembali kota. Timbuktu dibebaskan. Namun, sebagian manuskrip sudah terbakar dan trauma masih terasa. Bangunan tua rusak, kepercayaan retak, dan sekali lagi Timbuktu harus bangkit dari reruntuhan. Namun, dunia melihat penyelamatan manuskrip menjadi simbol perlawanan terhadap kebodohan. Simbol bahwa budaya dan ilmu adalah harta paling berharga dari suatu bangsa. Timbuktu diakui sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO. Beberapa bangunan kuno telah direstorasi, museum dibuka kembali, dan dunia memberi penghargaan pada upaya penyelamatan manuskrip yang dilakukan oleh warganya sendiri. Di banyak peta modern, Timbuktu hanya titik kecil di Afrika Barat. Terkurung gurun, jauh dari ibu kota, tanpa kilau menara, tanpa gemerlap kota global. Namun bila kita melihat lebih dalam, Timbuktu bukan sekedar kota, ia adalah simbol.
simbol tentang bagaimana ilmu bisa tumbuh di tempat yang tak diduga. Simbol bahwa sejarah tak hanya milik Barat atau Timur, tapi juga milik mereka yang pernah dilupakan oleh dunia. Manuskrip-manuskripnya, lebih dari sekadar lembaran tua, adalah bukti bahwa Afrika pernah punya sistem intelektual yang kuat. Bahwa Islam di bagian dunia ini pernah toleran, progresif, dan terbuka. Bahwa pengajaran, diskusi, dan debat pernah menjadi budaya sehari-hari di tengah padang pasir. Hari ini, dunia akademik mulai menyadari bahwa sejarah global tak lengkap tanpa menyebut Timbuktu. Bahwa untuk memahami peradaban manusia, kita juga harus memahami kontribusi Afrika Barat. Dan justru dari kota terpencil inilah datang pelajaran yang paling penting. Ilmu bisa dilupakan, buku bisa dibakar, bangunan bisa diruntuhkan. Tapi selama masih ada yang mau menjaga, masih ada yang percaya, dan masih ada yang berjuang tanpa pamrih, warisan itu tidak pernah benar-benar hilang. Timbuktu memberi kita pengingat bahwa sejarah tidak ditentukan oleh siapa yang paling kuat, tapi oleh siapa yang paling tekun menjaga cahaya di tengah kegelapan. Di masa depan, mungkin tak semua orang akan ke Timbuktu. Tapi setiap kali seseorang membuka naskah digital kuno dari Mali, membaca filsafat Islam dari abad ke-13, atau meneliti kontribusi Afrika terhadap sains, nama Timbuktu akan hidup kembali, bukan sebagai dongeng, tapi sebagai kenyataan. Dan itulah kemenangan sejatinya. The breeze you used to chase, the quiet stars you're hidden